Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erika Munandari, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 dengan NPM 223601777. Jadi aku membuat video ini untuk UAS Project Komunikasi Persuasif di mana mereview video Uta Bicara yang membahas tentang tips and trick untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Dalam video tersebut dengan narasumber Bu Prof Diana selaku Warek 1 Utapatina Jakarta, beliau menyebutkan bahwa untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi pastinya dibutuhkan disiplin, komitmen, dan passion, dimana kita harus disiplin akan waktu, disiplin akan tugas, deadline, dan lain-lainnya, dan komitmen sama apa yang ingin kita capai, dan serta fashion. Kalau kita ingin punya prestasi, kita harus memiliki fashion yang memang membentuk karakter kita. Apa sih yang menjadi insert di diri kita? Kita menyukai apa? Kita harus melanjutkan itu sebagai passion, karena bagaimanapun kesuksesan itu adalah ketika kita mau mencoba. Lalu ketika di kelas kita jangan menjadi mahasiswa aktif ya, karena ketika kita malu bertanya itu kita tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita, yang pasti kita menjadi bingung sendiri. Lalu apa sih solusinya? Kita jangan pernah malu bertanya. Kalau misalnya salah itu adalah wajar, tetapi kita tidak lupa harus memperbaiki itu. Lalu kita sebagai mahasiswa yang berprestasi harus memiliki attitude yang baik pastinya, karena balik lagi bahwa attitude adalah hal yang paling penting ya. Ketika kalian berattitude baik, berattitude sopan, orang akan melihat bahwa diri kalian ini seperti mahasiswa yang memang punya pendidikan yang tinggi, atau memang mencerminkan kalian sebagai mahasiswa berprestasi. Coba gali potensi kalian dan apa yang kalian kita senangi, bahwa kita tahu ketika kita memilih untuk kuliah, kita mengikuti, misalnya kita salah jurusan, kita ingin mengambil apa tetapi yang kita ambil bukanlah sesuatu yang kita senangi. Apa sih solusinya? Kita harus menemukan apa yang kita suka di dalam pelajaran tersebut. Misalnya mungkin aku suka dengan pelajaran komunikasi persuasif karena dosennya menjelaskan dengan dengan kata-kata yang mudah aku pahami, dengan seru gitu cara sistem pembelajarannya, sehingga aku tidak merasa bahwa aku tidak nyesel masuk jurusan ilmu komunikasi dan mengambil mata kuliah persuasif, karena menurut aku itu semua tergantung dengan bagaimana dosen mengajarnya, dengan sistem bagaimana dosen mengajar, sehingga membuat kita menyukai pelajaran tersebut. Ketika kita sudah menemukan passion kita, pastinya kita akan melanjutkan. Kita tidak akan mudah give up. Kita tidak akan merasa bahwa saya tidak bisa melanjutkan ini karena ini bukan passion saya. Tetapi ketika kita sudah menemukan passion kita, itu pasti kita akan melanjutkan dengan semangat, dengan antusias, dengan excited. Nah, dari mahasiswa yang tidak berminat sama sekali dengan jurusan, yang menjadi mahasiswa yang punya interest terhadap jurusannya dan komitmen terhadap diri sendiri. Karena ya, kuliah itu memang butuh effort, tidak hanya tenaga, pikiran, dan juga finansial seperti yang Bu Diana sebutkan, atau Bu Diana bilang. Memang benar bahwa semakin lama kita menyelesaikan studi kita, maka semakin banyak effort yang kita keluarkan. Makanya kenapa kita menjadi mahasiswa jangan terbilang untuk menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang, apa yang kalian dapat gitu kan. Kita harus menjadi mahasiswa kura-kura, kuliah, berorganisasi, kita memperdalam akademik ataupun non akademik. Kita membalancekan antara akademik dan non akademik, karena ketika kita cuma pintar akademik tapi kita non akademik, maka kesuksesan kita hanya setengah. Tetapi ketika kita membalancekan antara misalnya 70% akademik, 30% non akademik, itu akan membuka peluang kita untuk mencapai kesuksesan kita. Dan yang paling penting harapan orang tua, karena balik lagi bahwa harapan orang tua yang menjadi motivasi kita untuk mencapai kesuksesan kita. Kita pengen lulus dengan IPK tinggi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kan tidak hanya berdoa kepada Tuhan tanpa melalui proses, di mana kita
harusnya belajar, kita harus mencari pengetahuan baik dari luar ataupun dari dalam, mengikuti organisasi, dan tidak hanya di bidang akademik. Untuk menjadi mahasiswa berprestasi, kita juga harus mengikuti di bidang non akademik seperti UKM yang ada di kampus kalian, ataupun olahraga yang sebenarnya bisa menghasilkan sertifikat untuk membuktikan bahwa kalian ini berprestasi juga di bidang non akademik. Dan menjadi mahasiswa berprestasi bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil gitu. Kalau kalian mau mencoba, ya silakan dicoba gitu. Tidak ada yang namanya yang menghambat kalian ketika kalian mau mencoba sesuatu yang baru. Banyak trik and tips yang bisa membantu kalian mencapai prestasi akademis dan akademis yang baik. Nah, kita bisa kita bisa melakukan dengan menentukan tujuan dan membuat rencana. Pertama, kita bisa menentukan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang kita pengen. Misalnya kita pengen menjadi lulusan terbaik, apa sih yang kita lakukan? Kita harus membuat rencana jangka pendek, jangka pendek dan jangka panjang. Kita pastikan untuk menentukan deadline dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai setiap tujuan. Misalnya kayak kita pengen kumlot, kita harus belajar sungguh-sungguh, kita tidak boleh bolos kuliah, kita harus mengikuti dan mengerjakan tugas sesuai deadline-nya. Karena balik lagi bahwa mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang bisa mendisiplinkan waktu mereka, atur waktu dan prioritas. Jangan terlalu banyak memiliki kegiatan sehingga kita tidak memiliki yang cukup waktu untuk belajar gitu. Karena kalau kita bisa mengatur waktu kita untuk belajar, itu sudah pasti kita mendapatkan knowledge yang banyak, karena kita bisa memprioritaskan belajar untuk menolak tugas yang tidak penting, belajar dengan efektif, temukan metode pembelajaran yang efektif bagi kita. Kita pengen metode pembelajaran yang seperti apa supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang mudah gitu kita dapatkan. Kita pengen metode seperti apa supaya kita bisa nyaman gitu dengan pembelajarannya, baik dosennya gitu loh. Nah, ini bisa kita melakukan dengan ketika kita pengen meningkatkan knowledge, kita tidak hanya belajar di kuliah gitu. Kita tidak menjadikan fondasi bahwa kita masuk belajar di kuliah tidak hanya membatasi itu. Jadi kita harus belajar juga di luar, mandiri, berdiskusi dengan teman, ataupun mengikuti kelas tambahan, ataupun mengikuti organisasi yang sering membuka ruang diskusi itu. Karena kita jangan ragu untuk meminta bantuan dari dosen ataupun teman-teman kita. Misalnya kita tidak paham atau kita tidak mengerti, kita bisa meminta tolong kepada teman kita untuk mereka menjelaskan gitu supaya kita mengerti. Jadi tidak malu untuk bertanya dan tidak malu untuk meminta tolong, karena kalau kita kesulitan di dalam mata kuliah tertentu, itu akan mempengaruhi nilai kita juga gitu kan. Kita tidak mau rugi dong, kita kuliah, kita bayar gitu, tetapi apa yang kita dapat, masa kita nggak bisa, hak apa yang harusnya kita dapat kita masa nggak bisa dapatkan gitu kan. Nah, mungkin kita bisa yang namanya mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan teman, dan atau misalnya kita mengikuti kegiatan yang ada di kampus. Karena menjadi mahasiswa aktif, misalnya mengikuti organisasi, itu juga bisa membantu memperluas wawasan dan jaringan kita. Jadi ketika kita mengikuti sesuatu yang baru nih, kita mendapatkan apa gitu loh. Jangan kita mengikutinya hanya karena ikut-ikutan, tapi kalian mengikuti ya memang itu fashion kalian, dimana kalian nanti akan mendapatkan relasi, kalian akan mendapatkan jaringan yang banyak, kalian akan mendapatkan benefit-benefit di luar mungkin akademis. Misalnya nanti kalian magang lewat jalur orang dalam gitu kan, lebih mudah gitu kan. Dan terus kita harus sebagai mahasiswa yang berprestasi, kita harus mengembangkan minat dan bakat, karena kita harus tetap menemukan kesempatan baru. Jangan takut untuk meminta bantuan, karena terkadang meminta bantuan dari orang lain justru itu bisa membantu kita mencapai prestasi yang lebih baik. Jadi menurut aku di dalam video itu Prof Diana bilang bahwa
ketika kita ingin menjadi mahasiswa berprestasi, kita harus bisa disiplin, komitmen, dan satu lagi adalah tidak takut untuk bertanya.